Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian rutin bulanan tafsir surat Al-Kahfi, pun demikian tadabbur dari ayat-ayat yang bisa kita petik dari surat Al-Kahfi. Dan ini adalah satu kenikmatan di saat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai karunia dan anugerahnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk datang ke tempat kajian ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat aman sentosa. Allah Subhanahu wa taala masih berikan nikmat tidak ada halangan. Padahal kalau kita lihat di beberapa hari terakhir dan saat ini, saudara kita di belahan yani sana sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang sangat besar dan sangat dahsyat yani sekali. Tidak hanya infrastruktur yang menjadi korbannya, bahkan yani banyak melayang, anak-anak pun demikian dengan orang dewasa, mereka banyak yang menjadi korban dalam peristiwa dan musibah yang sangat besar, yaitu gempa bumi di daerah atau di negeri Turki, di negara Turki, dan sebagian di daerah yakni Syria. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendapati saudara kita tertimpa musibah, maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi sikap bijak kita sebagai seorang muslim. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang pertama, bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillahilladzi afana mimma btala humbi wa faddalana ala katsirim mimman khalaqa tafdhila. Ketika saudara kita tertimpa musibah, apakah hal yang pertama agar ini menjadi sebuah pelipur lara, bisa membahagiakan diri kita, itu adalah bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan untuk kita. Saat ini kita masih bisa makan nyenyak, makan enak, tidur nyenyak, kajian pun yani gak ada halangan, sholat yani pun gak ada paksaan. Kita gak bisa membayangkan dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Maka hal yang pertama itu adalah memperbanyak yani doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya Allah alladzi afana, yang telah memberikan kita keselamatan dalam hal apapun, kenikmatan yang begitu indah. Mimabtalahum bihim. Hal ini tentunya berbeda dengan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membesarkan yani jiwa kita. Wa faddalana ala katsirin man khalaqa tafdila. Dan sikap bijak yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, itu harus yang kita tunjukkan empati kita dengan mengangkat setinggi-tingginya tangan-tangan kita sebagai bentuk pengharapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat yang mustajab juga, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik yakni saudara-saudara kita yang telah menjadi korban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang sudah meninggal, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengentaskan musibah ini tidak berlarut-larut. Dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran untuk saudara-saudara kita. Ini adalah bagian dari hak kita kepada saudara kita.
Selain kita memanjatkan doa kepada Allah, maka kewajiban kita yang terakhir, yang ketiga, marilah kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara kita. Dan alhamdulillah, tidak hanya negara-negara Islam, bahkan lembaga-lembaga sosial sekarang sudah membuka donasi. Maka keduk hati kita ini untuk mengulurkan tangan-tangan kita kepada mereka. Paling tidaklah apa yang menjadi harta terbaik untuk kita saat inilah kesempatan emas. Mungkin barangkali apa yang kita miliki, dan di saat itulah kemudian kita donasikan. Mungkin barangkali di saat itulah harta yang barusan kita berikan itu menjadi harta yang paling berharga dan paling bernilai bagi mereka. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga pendidikan pun demikian dengan lembaga-lembaga sosial yang sudah banyak membuka donasi, dan mudah-mudahan kita semua tergerak bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di belahan di sana. Dan di antara yang terakhir, yang keempat, sebenarnya kita harus mampu untuk menjaga lisan kita, terutama saat ini terkadang musibah yang melanda saudara kita ini seringkali dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak patut kita bicarakan. Kadang-kadang karena faktor perbedaan manhaj, yang akhirnya mereka enggan untuk berderma, sehingga mereka malu-malu untuk kemudian membantu. Atau mungkin karena faktor ini hanyalah politik semata, apalagi mungkin melihat presidennya seperti itu, dia nggak tertarik, akhirnya kemudian menahan dirinya untuk membantu saudara yang tertimpa musibah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwasanya setiap musibah kecil maupun besar, selama itu terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimin, itu kita akui memang benar tidak luput dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Tapi yang namanya musibah besar seperti ini, tidak semuanya mereka adalah para pelaku dosa-dosa besar. Di antara mereka ada saudara-saudara kita yang masih lurus. Maka di sini harus hati-hati di dalam mengeluarkan statement di saat saudara-saudara kita tertimpa musibah. Tahan lisan kita, karena para ulama sudah menjelaskan, bila mana mereka adalah saudara-saudara kita muslim yang menjadi korbannya, insya Allah ini akan menjadi wasilah untuk meleburkan dosa mereka. Namun bila mana ini adalah menjadi musibah bagi orang-orang non-muslim, para pelaku dosa besar, maka ini menjadi azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mereka di dunia. Itu saja yang kita fahami. Selama kita tidak tahu, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara kita, dan jangan sampai kita mengeluarkan statement dan pernyataan yang sangat melukai perasaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tidak mau membantu, malah melukai perasaan mereka. Dan ini terjadi di antara kita, dan mudah-mudahan ini adalah 4 sikap bijak kita sebagai seorang muslim. Taib jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa poin yang ada di dalam ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana di ayat itu adalah proses bagaimana hijrahnya Ashabul Kahfi sudah menempati tempat baru, hunian baru, yaitu Al-Kahfi. Fa'u ilal kahfi wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Sampai kemudian mereka berpindah tempat. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Dahulu kita sampaikan beberapa poin pentingnya di sini. Salah satunya adalah siapa yang menyuruh mereka untuk berpindah ke gua. Ada yang mengatakan itu adalah Allah sendiri, ada yang mengatakan tidak, dan sudah kita ulas dahulu. Pun demikian kita membahas di antara masalah yang dahulu kita ulas itu adalah tentang hukum uzlah, hukum mengasingkan diri. Karena kita tahu di dalam ayat ini adalah bukti bagaimana Ashabul Kahfi ini akhirnya kemudian mengasingkan diri. Otomatis mereka sudah meninggalkan lahan dakwah kepada masyarakat dan penduduk yang
banyak berbuat kesyirikan. Lah bagaimana kita menyikapinya? Yang paling afdol bagi kita sebagai seorang dai itu selalu berinteraksi sosial dengan masyarakat kita dalam kondisi apapun, seberat apapun rintangan kita dalam berdakwah, ataukah yang paling afdol itu kita harus mengasingkan diri sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Memang dari setiap dua sisi ini memiliki dalil masing-masing. Namun sebagaimana kita sampaikan kemarin jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya ini tentatif, ini kondisional. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Uzla, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun demikian, bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin pun menyatakan hal yang sama, bahwa ini sifatnya kondisional. Kalau seandainya mengharuskan kita itu tinggal bersama dengan masyarakat, dan tentunya dengan beratnya kita harus menanggung musibah, ujian dari masyarakat kita sendiri, maka di saat itulah saatnya kita tetap bertahan. Kita harus tetap menampilkan akhlak-akhlak yang mulia. Suara-suara kebenaran harus tetap kemudian disampaikan. Hal ini terjadi para banyak sahabat. Pun demikian dengan Nabi SAW sendiri, sebagaimana kita sampaikan. Rasulullah SAW menghabiskan waktu yang sangat panjang kan di kota Makkah. Tidak harus ketika melihat sekali saja sahabatnya atau bahkan Nabi SAW itu diberikan gelar-gelar buruk langsung kemudian meninggalkan kota Makkah. Nabi SAW puluhan tahun tinggal di mana? Di Makkah. Tetap menanggung, tetap menahan hal-hal yang bisa melukai perasaan maupun melukai fisik beliau. Barulah kemudian Nabi SAW ketika melihat kondisi sudah tidak kondusif lagi, akhirnya baru kemudian Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini tergantung kondisi masing-masing. Ya, maka tidak bisa kemudian kita pukul rata bahwasanya mengasingkan diri itu hal yang terbaik. Tidak bisa. Pun demikian tetap bertahan itu adalah hal yang paling baik. Itu pun tidak bisa. Karena kalau seandainya kita tetap bertahan, bisa jadi banyak hal yang dirugikan. Mungkin dakwah akan mati, tidak tersebar ke tempat yang lain. Mungkin barangkali kita yang akan menjadi korbannya. Dan ini adalah bagian dari bunuh diri. Maka ada saatnya kita berpindah dan ada saatnya kita bertahan. Maka hal seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, kalau dikaitkan dengan dunia kita saat ini, realita dan kenyataan, di saat kita menyampaikan dakwah ini harus banyak-banyak berkonsultasi dengan ulama-ulama besar. Jangan sampai kemudian kita punya opsi sendiri, kebijakan sendiri, yang itu barangkali dengan keterbatasan kita akan merugikan diri kita dan mungkin barangkali merugikan kepada masyarakat kita. Tetap kapan saatnya kita bertahan dan kapan saatnya kita harus mengasihkan diri, ini butuh pembanding. Bahasa kita butuh second opinion dari orang-orang yang punya kapasitas keilmuan. Karena mereka inilah biasanya punya kebijakan-kebijakan lain atau mungkin punya hasil analisa yang berbeda dengan hasil analisa yang terbatas pada diri kita. Ya, ini adalah sikap yang bijak, dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya tentang hal itu tidak bisa kemudian memukul rata ini yang terbaik dan ini yang terburuk, tidak, karena sifatnya kondisional. Adapun hal yang ingin kita sampaikan hari ini adalah tentang rahmat. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Ashabul Kahfi ini harus tinggal di kahfi. Tapi ternyata sekalipun mereka tinggal di kahfi, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan apa? Yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya membahas rahmat ini cukup panjang, dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan malam hari ini, bisa kita nyambung dengan Al-Hidayah di ayat yang ke-17. Lah, sebenarnya rahmat ini sudah pernah kita bahas dahulu. Hanya saja kita hanya membahas tentang makna rahmat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau catatannya masih ada di ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala firman, ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Dahulu kita sampaikan lebih kepada makna rahmah yang ada di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran kalau tidak salah dulu kita sampaikan ada sekitar 16 atau lebih. Ya, makna yang berbeda-beda dari rahmah. Terkadang rahmah itu memiliki makna Islam. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Terkadang rahmah itu memiliki makna surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Di dalam rahmatnya Allah maka mereka akan hidup selamanya. Apa artinya di sini? Rahmat di sini artinya apa? Ini surga. Terkadang rahmat itu memiliki makna yang lain, yaitu ampunan. Ya, kutiba alaikumur yani rahmat. Dan makna-makna yang lain. Dan sudah kita ulas dahulu tapi tidak kita yani perpanjang. Adapun yang akan kita bahas yani hari ini adalah definisi rahmat itu apa, kemudian kaidah-kaidah dalam kita memahami rahmat. Karena kita ingin mengaitkan kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyelamatkan Ashabul Kahfi di tempat yang terkenal dengan pengapnya dan kecilnya dan sempitnya, tapi dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rahmatnya. Yansyur lakum yani rahmatihi. Ternyata ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah. Tapi kalau kita melihat dengan rumus dunia kayaknya nggak masuk ini. Masa orang yang dikasih sayang, yang diberikan kasih sayang harus tinggal di tempat seperti itu? Kecil, pengap, jumlahnya juga cukup yani banyak. Apakah ini bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah saatnya kita akan membahas kaidah-kaidah penting di dalam memahami yani rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu yani wa taala. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih masuk di ayat yang ke-16. Saya nggak tahu nomor berapa definisi apa rahmat. Yansur lakum rabbukum rahmati wa yu'lakum min amrikum mirfaqah. Para ulama mengatakan rahmat yang di sini itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ini. Dan ini adalah pelajaran tauhid jenis yang ketiga, yaitu asma dan yani sifat. Ini penting kita mulai dari sini karena ada kaitannya dengan penuturan Ibnul Qayyim rahimahullahu yani ta'ala. Kenapa kita katakan hal yang pertama untuk mendefinisikan sifat rahmat itu adalah sifat Allah? Karena rahmat ini melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapapun. Nanti kita akan bahas kaidahnya. Tidak hanya orang-orang mukmin, orang yang durhaka pun tetap diberikan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun seluruh dari makhluknya. Ya. Lah, disinilah yang kemudian menjadi ya, ahlil batil itu ternyata mengingkari Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat rahmat yani sama sekali. Makanya kita awali dari sini. Karena ahlil batil itu mengatakan bahwasanya rahmat itu adalah kehendak Allah untuk berbuat apa? Yani baik. Dan ini adalah bagian dari takwil. Ya, orang-orang ahli batil ini nggak bisa diterima. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti saya jelaskan, nanti saya kaitkan lagi ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang rahmatnya Allah, yansur lakum rabbukum mir rahmati, berarti ini kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Ya, dan dari sifat inilah kemudian nanti ada efek apa? Kehendak untuk berbuat kebaikan. Sedangkan orang ahlul batil itu tidak percaya adanya ini, tapi langsung kemudian ditakwil menjadi kehendak Allah. Dibantah oleh Ibnu Qayyim. Bagaimana mungkin orang itu punya kehendak baik kalau dia nggak punya sifat yani rahmah? Sama juga yani jamaah dirahmati Allah, memahami rahmat ini seperti sifat yang melekat pada diri Allah. Di dalam sebuah riwayat, di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lewat lisan Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun itu di sepertiga malam terakhir. Turun ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya,
Apakah ini menjadi sifat yang melekat pada diri Allah dan kemudian dipercayai oleh seluruh kaum muslimin? Tidak. Ada yang mengingkari bahwasanya yang namanya turunnya Allah ini bukan sifat, tapi yang turun itu apanya? Yani rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat yani turun. Ya, ini pun yani sama, rahmat. Katanya orang-orang batil, Allah Subhanahu wa taala enggak punya rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya punya kehendak untuk berbuat yang kebaikan. Dan ini kemudian dibantah oleh Ibnu Qayyim. Kehendak itu enggak akan muncul kalau tidak ada sifat yani rahmat. Taib, gambarnya seperti ini. Orang-orang itu tidak akan dikenal punya sifat baik. Ya, karena dari sifat yani baiknya inilah kemudian akan ada konsekuensinya, dia bisa berbuat dan punya kehendak untuk berbuat kebaikan kepada yang lain. Itu dengan kondisi manusia yang serba terbatas dan serba kurang. Jadi sifat itu ada ya nih jamaah. Sebagaimana kita tahu, gak mungkin orang-orang itu kemudian disifati bahwasanya orang itu adalah dermawan kalau tidak ada konsekuensinya, yaitu suka berderma dan suka berbagi. Kalau seandainya orang itu tidak punya sifat dermawan, otomatis kata Ibnu Qayyim nggak akan yani ada konsekuensinya dia itu suka berbagi kepada sesama. Sama juga seperti ini. Makanya ini adalah bantahan bagi ahli batil yang suka mentakwil sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yani jamaah. Ya mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa kita ulas. Taib. Jadi ini adalah definisi rahmat, yaitu kasih sayang Allah itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, punya Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yakni rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar juga punya kehendak untuk berbuat kebaikan kepada seluruh yakni makhluknya. Kemudian ada kaidah dalam memahami rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada 4. Yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah, rahmat Allah yakni itu apa? Itu luas. Bahkan hal ini juga mencakup untuk para yakni pelaku apa? Yakni dosa. Ini adalah kaidah pertama untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya manusia ini memiliki segala keterbatasan dan kekurangan. Beda dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang ini terbatas. Satu contoh ya misalnya, ketika kita memberikan kasih sayang kita kepada manusia, kepada anak kita, itu pasti ada batas-batasan di mana kita tidak mampu lagi untuk memberikan kasih sayang kita kepada mereka, karena mungkin barangkali kita punya banyak tanggungan, kita harus bagi dengan anak-anak yang lain, kita bagi dengan suami, misalnya seperti itu, kita bagi dengan istri. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan di dalam banyak yakni ayatnya. Salah satunya tentang luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Al-An'am ya ayat 150 yakni 6. Wa rahmati wasi'at yakni kullasyai'. Bahwasanya rahmatku ini mencakup yakni segalanya. Oleh karena itu yakni jamaah dirahmati Allah, Imam As-Sa'di mengatakan saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mencakup mukmin dan kafir, mencakup kaya dan miskin, mencakup yakni hewan dan manusia, jin pun yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu yakni jamaah, ketika kita mendapati tetangga kita yang berbuat buruk yakni kepada kita, mungkin sekali keburukan itu kita masih bisa tolerir. Karena dia miskin, sudahlah kita bantu sebagai bukti apa? Kasih sayang kita sebagai manusia, empati kita kepada sesama. Tapi kalau seandainya dia kemudian menuduh kita yang kedua kali, memfitnah kita yang ketiga kali, dan begitulah seterusnya, pertanyaannya, apakah kita tetap membantu dia? Mungkin barangkali kita masih ragu-ragu, kayaknya enggak lah. Ini akan saya hentikan bantuan untuk tetangga saya sebagai bentuk efek yakni jerah. Itu pikiran kita, manusia hampir seluruhnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu kemudian diterapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak.
Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yakni jamaah luas. Makanya orang kafir itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka butuhkan. Mereka masih bisa makan, padahal durhakanya luar biasa. Fir'aun yani pun tetap yani dibiarkan hidup yani lama, hidup dengan kemewahan di istana yang besar. Semua fasilitas tercukupi untuknya. Pun demikian dengan orang-orang yang kafir dari umat-umat terdahulu pun yani demikian. Lah, inilah bukti yang jamaah dirahmati Allah, rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Rahmatnya Allah itu sangat luas. Ini membedakan antara kasih sayangnya Allah dengan kasih sayang yakni manusia dengan segala yakni batasan. Sampai pelaku yakni dosa pun masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan yakni bahas. Karena yang diberikan kasih sayang oleh Allah itu terkadang kasih sayang sifatnya umum. Dan memang sebagai bukti kasih sayangnya Allah, para pelaku dosa itu tidak langsung kemudian dieksekusi. Itu bedanya dengan kita. Ya, kalau seandainya kita itu mendapati mungkin anak-anak kita, mungkin kita sebagai seorang pengajar dan pendidik mendapati santri kita yang berbuat ya salah, mungkin barangkali ya kebijakan kita adalah langsung eksekusi dengan yakni hukuman. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan yakni sampaikan, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung kemudian mengeksekusi mereka. Makanya berkaitan yakni dengan pendosa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi nanti kita akan sampaikan ayat 58 ya, disebutkan bagaimana bukti sayangnya Allah sekalipun itu kepada orang yang durhaka kepadanya azza wa jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, law yu'akhidu mimma asabul ajjala lahumul adzab fallahu mau'itu la yajidu min duni mau'ila." Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan apa? Keringanan, dispensasi, masih diberikan waktu, masih diberikan tempo supaya mereka nanti agar segera sadar. Tapi kalau kita kan enggak kan? Nah, itulah buktinya dengan keterbatasan yakni kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Mungkin barangkali dia sadar, mungkin barangkali nanti dia itu taubat, mungkin barangkali dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meskipun itu kepada para pendosa. Makanya di dalam sebuah hadis ya, bagi para pendosa Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu-pintu rahmatnya, terutama ampunan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Salah satunya apa jamaah? Coba kita lihat di dalam hadis terakhir yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, ya, disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya bani Adam, berarti semuanya. Wahai bani Adam, ya, innaka ma rajautani, innaka ma da'autani wa rajautani. Terus apa? Allah Subhanahu wa taala ghafartu laka wala ubal. Pokoknya apa yang kau minta sebagai bukti taubatmu pasti aku akan ampuni engkau. Ya bani Adam, wahai bani Adam, seandainya dzunubuka, kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi ini, seluruh kalau ditaksir dosa-dosamu itu ananas sama, sebanyak apa? Ya, sampai menggunung tinggi, sampai ya nabrak langit misal, saking banyaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumastaghfartani," kemudian engkau minta ampunan kepadaku. Inilah bukti sayangnya Allah. "Tsumastaghfartani," kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hati qudsi, "Ghafartu lak," pasti aku akan ampuni. Segede itu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW dalam hati qudsinya, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotayan summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa segede apa? Ya, bumi ini, kemudian engkau bertaubat dan tidak berbuat syirik, mempersekutukanku, aku akan ganti dengan apa? Dengan ampunan segede bumi yang sama dengan ukuran engkau berbuat dosa dan kemaksiatan kepadaku, subhanallah. Nah, ini adalah bagaimana jamaah dirahmati Allah, kita memahami
yakni apa? Kaidah-kaidah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada faedahnya. Kenapa kita memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah pertama, kedua, ketiga dan keempat? Supaya nanti akan memacu yakni kita untuk melaksanakan ketaatan, karena Allah Subhanahu wa taala itu memang rahmatnya luas, dan nanti tentunya tidak menjadikan kita segera untuk kecewa, artinya gampang untuk putus yakni asa, karena setiap yakni dosa sebesar apapun Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu maafnya untuk kita. Nanti kita akan sampaikan. Kaidah yang kedua berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni jamaah. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Yang sifatnya yakni umum. Ya, dan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? yakni khusus. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya yakni umum ini berlaku untuk siapa? Untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya. Berarti orang kafir, orang mukmin pun mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum ini adalah namanya apa? Yani badaniyah atau dunyawiyah. Jadi dalam perkara-perkara tentang kepuasan dunia ini dan kepuasan serta kebahagiaan jasad itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya yani umum. Satu contoh yani misalnya yani jamaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hak bisa bernafas, ini semuanya dapat jatah. Ini adalah bukti rahmatnya Allah. Orang kafir ya dapat, seluruh binatang pun yani dapat, hak hidup pun semuanya dapat, tanpa kemudian memilah-milah ini orang yang durhaka kafir kepadaku tak dia nggak dapat yani hak hidup di dunia, tidak, semuanya mendapatkannya. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi jenis yang pertama yaitu umum untuk seluruh yakni makhluknya, hanya terbatas pada kepuasan badan atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara dunia. Adapun untuk yang khusus ini jamaah, ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, makanya di dalam memahami tentang hak khusus inilah kemudian orang-orang di kalangan para ulama ada yang mengatakan diniyah dalam perkara-perkara agama atau ukhra yakni ukhrawiyah. Sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang beriman ini jamaah dirahmati Allah, kita bisa merasakan ya, kalau bukan rahmatnya Allah ya bagi orang yang beriman, tak mungkin kita bisa melaksanakan sholat maghrib di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin kita bisa menggerakkan hati kita untuk hadir di dalam kajian ini yani jamaah. Ini semua adalah berkat apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat penting sekali untuk memahami. Para ulama menyebutkan di antara bukti ya rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman itu adalah kemudahan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti kita akan bahas kaidah yang ketiga tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan, terutama kenikmatan yang paling agung nantinya di mana? Di akhirat. Itu sebenarnya bukan sebab barter dengan amalan kita selama di dunia, tapi ketika kita nanti dapat kenikmatan di surga itu karena sebab utamanya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kaidah yang keempat. Kaidah yang ketiga yakni jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya seseorang ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu karena faktor apa? Ketaatan. Sedangkan jauhnya ya seseorang itu dari rahmat Allah itu karena apa? Kemaksiatan. Ya, dan ini kaidah yang harus kita fahami. Allah Subhanahu wa taala sadar betul bahwasanya
kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu berderajat. Ada yang sangat dekat yakni sekali, ada yang mungkin agak jauh, dan ada yang memang sudah benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jarak dekatnya seorang hamba kepada Allah dan jauhnya itu tidak luput dari dua ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 56. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat yakni banget dengan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang taat yakni kepadanya. Tapi sebaliknya, kemaksiatan ini yang kemudian menjadikan seseorang itu jauh dari Allah. Di dalam surat Maryam ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya, ya abadillah ta'budi syaiton, ya inna syaitana kana lirrahmani yani asiyah. Ketika syaitan itu benar-benar maksiat kepada Allah, yang akhirnya kemudian kata Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, hal ini menjadi perkara yang bisa menjadikan jauhnya yakni iblis dan syaitan itu dengan rahmat yakni Allah. Karena apa? Asiyah, karena yakni kemaksiatan. Ya, kita tahu bahwasanya semuanya mendapatkan jatah rahmat dari Allah. Tapi tentunya ya, jarak dekat dan jauhnya ini tergantung apa? Dua kaidah ini. Ada yang semakin dekat yakni dengan Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan taat yakni kepadanya, dan ada yang semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena faktor ulahnya sendiri, dia berbuat maksiat yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yakni jamaah yang tidak kalah pentingnya ini, ya, kaidah yang keempat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat meraih rahmat Allah yakni baik di dunia maupun di akhirat, termasuk di sini adalah apa? yakni surga, bukan ya murni karena apa? yakni amalan manusia, tapi karena apa? Karena rahmat yakni Allah Subhanahu yakni wa ta'ala. Jadi dapat meraih yakni rahmat Allah atau kenikmatan ya di dunia maupun yakni kenikmatan yang di surga. Bukan meraih rahmat ya. Ini meraih apa? Kenikmatan. Ya. Kenikmatan, meraih kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya adalah kenikmatan yakni surga. Itu bukan murni karena amalan manusia yakni jamaah. Ini adalah hal penting yang harus kita sadari. Tapi ini adalah berkat yakni rahmatnya Allah Subhanahu yakni wa ta'ala. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Rasul SAW itu pernah bersabda, la yadkhul, tidaklah masuk ya ahadun, seseorang pun ya bi amalihi al jannah, seseorang itu tidak serta-merta masuk jannah karena murni amalannya selama di dunia. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, jenengan juga? Apa jawaban dari Nabi SAW? Hatta ana, pun demikian dengan saya, meskipun saya ini manusia terbaik ya, meskipun sholat malamnya saya kenceng, puasa sunnahnya hampir enggak yakni telat, pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika nanti aku dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan proses yakni barter, saya beramal ini nanti layak mendapatkan balasan yakni kenikmatan di jannah. Kata Rasulullah, enggak. Illa ayyaghammadiyallahu bifadlin wa rahmatin, kata Rasulullah. Tapi semuanya ini adalah berkat fadilah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah titik pentingnya. Kenapa demikian ya jamaah? Karena kalau seandainya kenikmatan surga misalnya itu adalah bagian dari barter dari amalan yakni kita itu enggak sepanding
Nggak sebanding ya nih jamaah. Kenapa nggak sebanding? Coba kita lihat ya nih jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya nih kita satu ya nih saja. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat tok sunnah. Berat apa enggak? Insya Allah enggak berat untuk kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi perbuatan yang kecil itu sebenarnya enggak sebanding yani dengan balasannya. Kenapa? Itu semua karena rahmatnya Allah. Yani sama juga yani jamaah. Kita di sini pengen apa? Yani pengen berbuat yani amal. Balasannya apa? Balasannya hurul in. Hurul in itu apa? Bidadari. Enggak sebanding amalan kita ini. Maka oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita ini hanyalah apa? Amalan kita ini hanyalah sebab yani saja. Hanyalah sebab. Bukan yani proses yani barter. Kita berpuasa karena puasa kencang seperti ini berarti nanti balasannya dapat seperti ini. Ini sebab yani saja yani jamaah. Kalau seandainya itu adalah amalan yani barter, mungkin disesuaikan dengan jerih payah kita. Nek misalnya kita sholat sunnah sekian, ya mungkin balasannya cocoknya sekian. Tapi kenyataannya kan enggak. Coba kita lihat, kenikmatan di dunia itu benar-benar abadi loh ya. Kenikmatan di sana itu sempurna loh ya. Ya. Maka oleh karena itu yani jamaah dirahmati Allah, untuk memahami yani rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak luput yani dari 4 yani kaidah penting yani ini. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rahmatnya itu untuk siapa? Yani untuk ashabul al-kahfi. Yang pertama, rahmat Allah luas. Dan itu juga mencakup yani seluruh yani makhluknya, sekalipun itu adalah para pelaku yani dosa. Ya, tapi bentuk rahmatnya Allah itu tidak langsung kemudian dieksekusi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu, nanti saatnya di surat Al-Kahfi ayat 58 kita akan sampaikan. Kemudian kaidah yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 2. Ya, sifatnya umum, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah, dan ada sifatnya khusus. Ya, sebagaimana kita yani jamaah, ketika kita mendapati santri-santri kita itu ada yang akhlaknya baik, otomatis kita akan memberikan tambahan apa? Reward, apresiasi untuk mereka. Tapi untuk yang nakal mungkin barangkali ada penanganan lebih khusus, meskipun mereka tetap kita anggap sebagai santri kita semua. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya umum, sudahlah, selama kalian semua terdaftar sebagai santri, kita anggap kalian santri. Tapi untuk yang berprestasi, yang berkelakuan baik, ada tambahan rewardnya. Sama juga dengan ini, untuk memahami rahmat Allah. Tapi yang ketiga, meskipun mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata berderajat. Ada yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah karena ketaatan. Dan ada yang jauh banget dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu karena ulah mereka sendiri kemaksiatan kepada Allah, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 40 yani 4. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya untuk bisa meraih kenikmatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, kita bisa merasakan itu semua, itu sekali lagi bukan karena jerih payah murni 100% amalan kita, tidak. Tapi semuanya itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian tatkala kita mendapatkan kenikmatan di surga, subhanallah, Rasulullah SAW menyatakan, sampai saya sendiri itu enggak. Ya, apakah saya dapat surga itu karena kencangnya saya sholat malam? Itu enggak sebanding. Karena kenikmatan yang ini surga, ya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, mala ainun ra'at wala udunun yani sami'at, enggak terbayangkan oleh pikiran kita apa yang nampak oleh kita, kesenangan dengan kita melihatnya itu enggak sebanding dengan apa yang nanti kita saksikan di jannah. Apa yang kita dengar tentang kenikmatan seindah apapun di dunia, itu tidak akan ada tandingannya nanti kenikmatan yang ada di yani surga, enggak ada bandingannya. Terus yani apa tugas kita? Amalan ini hanyalah sebagai yani sebab. Untuk memahami hal ini itu persis yani dengan kita itu berobat. Ya, obat itu adalah sebab. Tetap yang menyembuhkan siapa?
yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dituntut untuk beramal. Ini sebab. Tapi semuanya itu ketika nanti kita dimasukkan ke surga itu adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian kita masuk ke ayat yang ke-17. Di mana di ayat yang ke-17 ini nanti kita akan gambarkan ya salah satu di antara min rahmatihi, bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul yani kahfi. Ya, salah satunya itu adalah disebutkan ya di dalam yani surat ayat yang ke-17 ya. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa taras syamsa idza tala'at tazaru angkip." Ini adalah proses. Apa sih yang terjadi dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman yakni tadi di dalam gua. Ternyata ini adalah prosesnya. Sekalipun mereka ditidurkan dalam ratusan yakni tahun, tapi ternyata tidak menjadikan ya. Bahasa sainsnya itu tidak menjadikan tempat itu pengap ya atau kurang ventilasi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal itu semua di dalam ayat yang ke-17 ini. Coba kita lihat, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri ya, jadi masih ada cahaya yang bisa masuk. Sedangkan mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi gua ini memang menjadi pilihan ashabul yani kahfi, tapi tidak pengap yani banget. Karena posisi mereka ini tidak sedang dimatikan oleh Allah. Ya. Jadi butuh yang namanya dalam bahasa ya ilmu kimia mungkin barangkali proses seperti ini itu butuh yang namanya ventilasi biar ada sirkulasi yakni udara, cahaya dan lain sebagainya. Pun demikian dengan manusia yang masih hidup. Subhanallah. Ayat ini adalah salah satu di antara dzalika min ayatillah, salah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Padahal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ini, misalnya dunia fisika atau mungkin biologi, ya, dimana kalau kita melihat yang namanya proses fotosintesa itu butuh apa? Ya, ini pun ini subhanallah, ini juga makhluk hidup, ya, ini butuh yang namanya sirkulasi udara dan lain sebagainya, cahaya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam ayat yang ke-17 ini. Ini adalah kata para ulama, salah satu di antara bukti yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Salah satu bukti sayangnya Allah kepada orang yang beriman itu apa? Selalu mendapatkan keamanan dan jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu yakni menjaganya. Ya. Nah, inilah yakni sebenarnya faidah yang berikutnya di ayat yang ke yakni 17 insyaallah taala. Sudah adzan? Taib, yani adzan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma yani ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah pertama yang bisa kita petik dari ayat yang ke-17, yakni melihat kondisi mereka yang ada di dalam gua, yang tentunya kalau dibilang luas ya terbatas, tidak seperti rumah yang sudah disetting, ada tempat tidurnya, mungkin ada ruang tamunya, mungkin ada tempat maaf untuk buang hajat yakni sendiri. Tentu yakni gua itu seadanya sudahlah. Ya, kita melihat yakni gua-gua yang lain pun demikian, beda dengan gua yakni buatan. Lah, Allah Subhanahu wa taala yakni masih tetap yakni menjaganya. Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan rahmatnya untuk mereka semua, tetap hidup dalam jangka waktu yang lama, tidak membusuk, dan mereka pun tetap merasakan nikmat tidur panjangnya, dan kondisinya juga tidak menjadi pengap. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-17. Makanya para ulama mengatakan salah satu faedah yang bisa kita petik di sini adalah tentang kebahagiaan, ya, bukti kebahagiaan
Seorang hamba itu adalah ketika mendapatkan apa? Yani dapat rahmat yani dari Allah Subhanahu yani wa ta'ala, dan dapat penjagaan yani darinya. Ini adalah orang-orang yang sejatinya bahagia. Ya. Nah, ini bisa kita lihat kebahagiaan yang dirasakan oleh ashabul yani kahfi. Mereka tinggalnya di mana? Gua. Mungkin barangkali kita tidak merasakan apa bahagianya tinggal di gua. Ya, gua itu tidak seperti yani sekali lagi rumah yang sudah kita setting sebelum kita bangun. Ya, disinilah kita bisa mengambil yani sebuah pelajaran dari tempat tinggalnya Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah, ya, kebahagiaan seseorang itu tidak serta-merta dibuktikan, ditunjukkan, atau mungkin disesuaikan dengan bagus, luasnya, mewahnya tempat tinggal. Karena sejatinya Nabi SAW, kalau kita lihat rumahnya Nabi SAW itu cuma seukuran berapa? Yani 7 kali 4, ada yang mengatakan 6 kali 4 yani saja. Tapi kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menjadi manusia yang paling yani bahagia. Untuk ukuran yani segini pun demikian dengan goa seperti ini pun yani sama. Makanya yani bukti kebahagiaan seseorang di dunia itu adalah ketika mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan apa? Penjagaan yani untuknya. Sebagaimana ashabul yani kahfi, gua sekali lagi ini bukan tempat yang nyaman untuk siapapun. Bahkan yang namanya hewan, ya, tinggal di gua itu mungkin barangkali sementara karena mereka butuh tempat yang sekiranya nyaman. Ular itu nggak bisa menjadikan gua ini sebagai sarangnya. Dia butuh tempat yang sekiranya itu menyesuaikan dengan kondisinya. Terlalu luas gua itu. Hewan-hewan yang lain pun demikian. Apalagi yani manusia. Lah, pun demikian dengan penjagaan. Orang-orang yang mendapatkan penjagaan selalu intensif dari Allah, mereka ini adalah sebenarnya sejatinya orang yang paling yani bahagia. Dan itu bisa kita lihat, ya, bagaimana bukti rahmatnya Allah kepada ashabul yani kahfi. Tidak hanya dimatikan selesai masalah, bukan hanya dimatikan, tidak hanya ditidurkan selesai masalah, tidak. Tapi ayat ini subhanallah menjelaskan yani proses. Karena orang ini masih hidup. Dan yang namanya dengan tempat yani terbatas yani seperti itu, otomatis secara hukum yani sainsnya itu nggak bisa. Orang itu kan masih bernafas, jadi butuh yang namanya sirkulasi cahaya dan sebagainya. Subhanallah, sebelum muncul di era ini ilmu-ilmu yang membicarakan tentang itu semua, surat Al-Kahfi ayat 17 sudah membahasnya 14 abad yang lalu. Nah, ini adalah salah satu yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kebahagiaan seseorang sekali lagi adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmat Allah, tentunya tadi syaratnya dengan ketaatan dan selalu mendapatkan yani penjagaan karena keimanan dan ketaatannya sebagaimana yani ashabul yani kahfi. Nah, bisa kita rasakan yani di ini jamaah. Di saat kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngapunten dan maaf. Di saat kita tertidur, pun kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita termasuk di antara orang-orang yang dekat dengan Allah, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat khusus yani darinya. Tapi kalau seandainya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kita mendapatkan penjagaan dari Allah sekalipun di saat kita sedang yani tidur. Ya, nah ini adalah salah satu faedah penting yang bisa kita yani petik. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kondisi hambanya yang taat kepadanya dalam situasi apapun. Di saat ia bekerja, di saat ia beribadah, sampai di saat dia tidur seperti ashabul kahfi, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ruang-ruang sekitarnya. Sebagaimana ada di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita petik itu adalah tentang tafsir di manakah ya mulut yani gua, arah ya
mulut yani gua. Ternyata ini menjadi hal yang dibahas oleh para yani ulama terkait apa? Sinar dan cahaya yang masuk ini. Kalau kita lihat di dalam ayatnya itu kan, kalau sedang terbit yani condong ke kanan, kalau seandainya terbit yani dari kiri, atau ketika tenggelam itu condong ke kiri. Lah, ini ada yang mengatakan bahwasanya mulut gua menurut pendapat ulama tafsir, mulut gua itu ada di arah apa? Yani utara. Ada yang mengatakan yani demikian. Nanti kita akan bahas. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak demikian. Bahwasanya ya yang namanya mulut yani gua ini memang langsung berhadapan dengan apa? Terbitnya yani matahari. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Kenapa ada yang mengatakan yani utara? Karena secara kasat mata ini agak nyambung dengan terjemahan ayat ini. Maaf ya. Timur mana? Timur sana Pak ya. Utara mana Pak? Taib. Kalau seandainya utara ke sana, sepertinya pantas, pas dengan terjemahannya. Matahari di sana, sinarnya. Berarti kemudian ya, yang namanya condongnya itu berada di sini. Kalau seandainya tenggelam, maka berarti condongnya di sini. Otomatis cahaya lewat pantulan yang seperti ini nggak langsung masuk ke mulut gua. Inilah yang sebenarnya sedikit banyak membantu sirkulasi yakni udara supaya tidak yakni pengap. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan tidak. Posisinya itu memang langsung dengan arah terbitnya yakni matahari. Tapi yang unik ini di sini, kenapa sinar ini nggak langsung masuk? Tapi apa? Sebelah kanan dan sebelah yakni kiri. Baik ketika terbit maupun ketika yakni tenggelam. Nah, ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran kata para ulama. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memotong, mengalihkan. Makanya ayatnya takrizuhum dzatas shimali wa dzatal yamin. Jadi cahaya ini enggak langsung kemudian masuk ke dalam mulut guanya. Tapi cahaya ini kemudian dipalingkan, seakan-akan itu dialihkan ke sebelah kanan dan sebelah kiri, tidak langsung. Sebagian ulama mengatakan, kenapa hal itu terjadi ya nih jamaah? Ya, supaya tidak terlalu yani panas yani ketika cahaya itu sorotannya langsung masuk ke yani gua. Jadi hanya untuk yani bisa menjadikan tubuh mereka itu masih terasa nyaman, di sisi lain sirkulasi yani udara itu tetap yani berjalan seperti sedia yani kala. Wallahu taala alam bisawab. Yani subhanallah, membahas yani ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dunia sains itu sangat bagus yani sekali. Tapi intinya baik kita mengatakan mulut gua atau mungkin yani barangkali ini semua kembali kepada bukti keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga di saat mereka tertidur pun tetap mendapatkan yang penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang dijamaah dirahmati Allah, di dalam hal tidur yani misalnya kita kan sudah nggak bisa apa-apa. Dan ini adalah kesempatan bagi syaitan untuk selalu menggoda kita. Jangankan syaitan yang dalam wujud jin, syaitan dalam wujud yani manusia pun mungkin menunggu saatnya kita tertidur pulas ketika ingin mencuri dan mengambil harta yani kita. Dan kita nggak bisa apa-apa. Apalagi di saat kita sudah penat, sudah capek banget tidur, ya sudah bablas. Kita nggak akan terbangun sekalipun mereka ya mengendap-endap untuk kemudian mengambil, bahkan mencongkel misalnya rumah kita. Di saat kita capek banget kita nggak akan yani bisa untuk ya menahan yani mereka. Tapi insya Allah orang-orang yang benar-benar yani bahagia itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan penjagaan, mendapatkan rahmat dari Allah dalam setiap yani kondisi. Maka disinilah kemudian kata kuncinya apa? Ya, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yani suatu saat nanti kalau memang memungkinkan kita akan yani bahas ini dari perspektif yani sains. Ya. Ternyata apa yang kita saksikan di dalam ayat 17 ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan yani dengan yani dunia yani sains, Masya Allah. Baik, yang ketiga,
karena saya ingin membahas tentang hidayah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat ini. Jadi coba kita lihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dzalika min ayatillah, kemudian may yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka merekalah yang pantas untuk mendapatkannya. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesat, falan tajidalahu waliyam mursyida. Lah, membahas tentang yang hidayah ini sangat penting ya nih sekali, terutama bagi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, orang yang suka membimbing yakni masyarakat dan objek dakwanya. Itu penting memahami yang hidayah. Karena dengan kita memahami hidayah dengan cara dan metode yang benar, kita nggak akan terjerumus sebagaimana orang-orang Qadariyah dan orang-orang yakni Murji'ah yang nanti kita akan sampaikan. Kan seringkali hidayah ini dijadikan sebagai tameng. Coba kadang-kadang kita dengar ya, disuruh apa? Pakai hijab misalnya. Maaf, saya belum dapat hidayah. Gampang banget, ya, menjadikan yakni tameng hidayah itu sebagai, ya, sebagai perisai bagi dirinya untuk belum siap melaksanakan syariat yakni Allah Subhanahu wa taala. Lah, hal-hal seperti inilah yang kemudian mau tidak mau kita harus fahami terlebih dahulu landasan-landasan utama dan pokok-pokok dasar dalam memahami yakni hidayah, termasuk di dalam ayat ini. Kalau ayat ini membantah bagi orang-orang Qadariyah, kalau tadi orang-orang Murji'ah, ya, orang-orang Jabariyah, maaf. Nah, sedangkan orang-orang Qadariyah itu mengatakan bahwasanya hidayah itu ada di tangan manusia sendiri. Ya, sebagaimana kata-kata motivasi yang sering kita dengar bahwasanya apa? Ya, dunia itu ada di dalam genggaman yakni kita. Ya, keuntungan itu tergantung kerja keras yakni kita. Dan lain sebagainya. Seakan semuanya itu tergantung kepada apa? Yakni usaha murni yakni kita. Termasuk kita mendapatkan hidayah tergantung yakni kita. Apakah memang seperti itu kita memahaminya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya satu contoh yang sangat, ya, bisa kita rasakan itu adalah keberadaan Abu Thalib bersama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa sih? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kurang lembut berdakwah kepada yakni Abu Thalib? Manusia terbaik. Narasi paling bagus dakwanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah langsung kemudian ditimpali oleh Abu Thalib. Bagaimana Abu Thalib itu juga mendukung, membela. Tapi yang namanya hidayah apa? Hidayah, meskipun pintu-pintu dan sebab-sebab yang mengarahkan Abu Thalib masuk Islam terbuka lebar, tapi kalau belum Allah Subhanahu wa taala buka pintu hidayah, tak akan Abu Thalib dan siapapun itu mendapatkan hidayah. Makanya disinilah perlu kita membahas tentang macam-macam apa? yakni hidayah, supaya nanti kita tidak salah persepsi. Yang pertama, hidayah itu, ya, ada yang masuk hidayah umum yakni jamaah. Ya, umum ini artinya untuk seluruh apa? yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di dalam surat yakni Toha ayat 49 sampai 50. Ya, pun demikian di dalam surat Al-A'la ayat 1 sampai 3. Lah, ini kalau ini insya Allah banyak yang hafal. Di dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan percakapan dan diskusi antara Nabi Musa alaihissalam dan ditemani Nabi Harun dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, qala famar rabbukuma ya Musa. Sebenarnya Musa, Tuhanmu itu siapa sih? Seperti apa sifat dan gambarannya? Dijawab oleh Nabi Musa, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in. Nabiku, Tuhanku itu adalah Rabb yang menciptakan seluruhnya, seluruh makhluk. A'ta kulla syai'in fahada.
Selain menciptakan, Tuhanku pun memberikan hidayah atau petunjuk kepada seluruh yakni makhluk. Lah ini sifatnya yakni umum yakni jamaah. Sama juga ya di dalam surat Al-A'la, Sabbihis marobikal alladzi khalaqa summa Sabbihis marobikal alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada, memberikan hidayah ini di ayat yang ketiga. Lah hidayah ini maksudnya apa hidayah? Hidayahnya umum. Jadi hidayah ini sifatnya untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni bimbingan kepada yakni seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya terbatas pada yang namanya insting atau naluri. Ya. Makanya kalau kita lihat yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita jumpai ya insting itu main di sini. Tapi ini tentunya bukan karena kehendak pribadi. Ini adalah hidayah dari Allah. Kita ambil contoh misalnya bayi yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara insting dan nalurinya dia, yang dia cari pertama kali setelah lahir apa? Ya, air ASI yakni umminya. Itu untuk manusia. Oh itu mungkin barangkali prosesnya ini sudah diatur, sing ngatur sapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita enggak berbicara masalah manusia ya nih jamaah. Hewan misalnya, kambing ya nih misalnya. Apakah di briefing terlebih dahulu? Enggak kan? Setelah lahir ya nih subhanallah yang dia cari ini namanya apa? Hidayah secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan. Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan. Ya, ini yang namanya insting atau naluri. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah, menunjukkan yang sifatnya umum kepada seluruh yakni apa makhluknya. Yang kedua, hidayah yakni khusus. Ya. Khusus untuk apa? Ya, ini penting, ada 3 ini. Menjelaskan kebenaran jamaah. Ya, kalau hidayah umum ini adalah haknya Allah kepada siapa? Seluruh makhluk. Itu penting. Adapun untuk hidayah khusus, menjelaskan kebenaran yang kita kenal dengan hidayah apa? Yani irsyad. Irsyad itu artinya menjelaskan kebenaran. Ini haknya banyak. Baik haknya Allah untuk membimbing manusia, atau yakni ini menjadi haknya makhluk untuk membimbing kepada manusia yang lain. Beda dengan hidayah yang sifatnya umum, ini haknya Allah dan itu berlaku untuk seluruh makhluknya. Sedangkan yakni ini jamaah hidayatul irsyad, ini haknya Allah kepada manusia, sedangkan ini bisa menjadi haknya makhluk ya manusia kepada manusia yang lain. Ya. Lah kalau sudah masuk hidayah irsyad ini, otomatis kalau kita bicara masalah manusia objeknya, hewan masuk enggak? Hewan masuk enggak? Enggak masuk, karena kebenaran yang kita bahas setelah ini adalah objeknya adalah manusia, dan sebenarnya ada yang lain, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau kita masukkan di sini itu adalah 2 bangsa, manusia dan yakni jin. Berkaitan yakni dengan haknya Allah di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-10. Nanti kita akan bahas. Pun demikian dengan haknya manusia sebagai seorang dai misalnya, punya kewajiban untuk menjelaskan apa? Kebenaran kepada siapa? Manusia, bahkan kepada jin. Salah satunya adalah tugasnya Nabi SAW di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Kita ke surat Al-Balad dulu. Allah Subhanahu wa taala firman, wa hadainahun najdain. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk menjelaskan khusus kebenaran itu kepada siapa? Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inilah jalan kebenaran, inilah yakni jalan keburukan. Itu namanya hidayah. Allah Subhanahu wa taala punya hak. Lah,
Kebenaran dan keburukan Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu lewat dua wasilah, yaitu lewat diutusnya utusan para nabi dan diturunkannya apa? Yang kitab suci. Lah itu di sini ya nih jamaah. Lah adapun di sini ya nih jamaah dirahmati Allah, manusia itu juga punya hak. Termasuk diantaranya adalah Nabi SAW disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau punya hak untuk memberikan bimbingan petunjuk, tapi dalam cakupannya hanya menjelaskan kebenaran. Kepada siapa? Kepada manusia, pun demikian kepada jin, karena mereka adalah mukallaf. Untuk manusia jelas, untuk jin Nabi SAW itu pernah dirasa hilang entah kemana oleh para sahabat yang sedang mencarinya. Para sahabat ini kemudian mencari ke sana kemari, kemana Rasulullah SAW semalaman ini kok hilang, tidak terlihat batang hidungnya. Keesokan harinya Nabi SAW bercerita bahwasanya tadi malam aku punya tugas khusus, ada jadwal untuk berdakwah kepada bangsa lain, yaitu bangsa jin. Ya, lah jamaah dirahmati Allah, ini adalah hidayah khusus ya dalam hal menjelaskan kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga adalah hidayah khusus ya, ini penting di dalam hal apa? Melaksanakan, ini beda loh ya, melaksanakan kebenaran yang kita kenal dengan hidayah apa? Taufik. Inilah 3 macam ya, nanti kita akan bahas yang taufik ini ya. Jadi hidayah yang ketiga yang kita jazakallah khair, yang kita bahas ini adalah hidayah dalam melaksanakan kebenaran itu. Adapun menjelaskan itu semua punya hak. Saya ingin menjelaskan tentang makna hidayah, berarti saya punya hak. Seandainya Anda misalnya para jamaah pengen kesini menjelaskan, semua juga punya hak. Ya, siapapun punya hak dalam menjelaskan kebenaran dengan retorika mereka masing-masing, dengan cara dan metodologi mereka masing-masing, bebas. Itu namanya hidayatul irsyad di dalam menjelaskan. Tapi dalam perkara melaksanakan kebenaran itu sudah menjadi haknya siapa? Lah ini menjadi hak Allah khusus. Menjadikan orang itu melaksanakan, menerima kebenaran itu sudah bukan haknya manusia. Itu hak murni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nanti kita akan bahas apa sih faedahnya membahas hidayah seperti ini. Penting sekali, terutama bagi kita, bagi seorang dai, terutama kita bagi seorang yang suka berdakwah dan membimbing masyarakat kita, terutama dalam lingkungan keluarga. Nanti kita akan kaitkan dengan hidayah ini. Makanya untuk hidayah yang ketiga ini jamaah yang dirahmati Allah ya, ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak imun dan hak prerogatif hanya untuk Allah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56 ini adalah teguran sebenarnya untuk Nabi, gara-gara mau minta syafaat kepada Allah, merasa beliau punya hak untuk memberikan hidayah agar Abu Thalib ini masuk surga, agar benar-benar Abu Thalib ini berhak untuk mendapatkan hidayah taufik. Ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, seakan-akan Rasulullah SAW diajarkan hakmu ini cuma di sini tok. Wahai Muhammad, engkau nggak punya hak untuk menjadikan orang itu menerima dakwamu, beriman kepadamu. Itu bukan hakmu, ini hak khusus bagi Allah. Melaksanakan, menerima kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengatur hati manusia. Adapun kewajibanmu hanya terbatas menjelaskan. Makanya dalam banyak ayat Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Allah, in alaika illal balagh wa ma alaina illal balaghul mubin. Apa artinya di sini? Tugas kita manusia ini
Yani hanyalah menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Dia menerima kebenaran tersebut, itu adalah haknya Allah. Seandainya dia menolak pun, itu sudah menjadi haknya Allah. Lah, di dalam menjelaskan kebenaran inilah, kalau benar-benar mampu kita tunaikan, yani jamaah, inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban tentang berapa ya member orang-orang yang sudah menerima dakwamu, nggak akan ditanya sama sekali kita. Lah, inilah pentingnya salah satu hikmah kenapa kita membahas tentang makna yani hidayah yani ini. Adapun berkaitan dengan hidayah taufik ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Karena untuk menerima dakwah dan kebenaran itu memang tidak ada hak dan campur tangan manusia. Kalau seandainya mayyahdillah, ini adalah haknya Allah. Makanya di dalam apa? Ayat ini kira-kira masuk yang mana ini? Hidayah umum, hidayah yang kedua apa hidayah yang ketiga? Ayat yang ke-17 ini. Ini adalah berkaitan dengan hidayah nomor yakni 3. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, berarti hidayah apa? Yani taufik, maka berarti fawwal muhtadi. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki apa? Ya, kesesatan, maka berarti tak ada satupun manusia yang mampu untuk menghalanginya. Maka ini adalah dua kaidah penting di dalam memahami hidayah taufik, yang itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni semata. Makanya kita bisa melihat yani jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang tatkala kita itu berdakwah, menyampaikan yani kebenaran, bahkan sebenarnya sebab-sebab kebenaran, sebab-sebab yang menjadikan si orang tersebut mau menerima kebenaran itu sebenarnya terbuka lebar. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak mengeksekusi ini, maka berarti jangan harap orang itu bisa menerima dakwah kita. Contoh misalnya, gembongnya munafikun siapa? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kurang apa Pak ya? Kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal Al-Quran, hafal juga loh Pak, bahkan ikut perang, Masya Allah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan olehnya. Bukankah ini adalah sebab-sebab dia mendapatkan hidayah? Tentu. Hidup semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kenikmatan kok. Tapi kenyataannya bagaimana? Akhir dari perjalanan hidupnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, gembongnya munafikun, Allah Subhanahu wa taala jadi menyatakan wala tusalli ala ahadin minhu mata abadan wala takum ala qabri. Dia dianggap kafir karena nifaknya nifak akbar. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak, sekalipun sebab-sebabnya itu sudah terpampang banyak, ya gimana lagi? Abu Thalib yani misalnya, kurang apa? Yang berdakwah itu Nabi, manusia terbaik, lembut, sangat lembut Nabi SAW. Apakah Nabi SAW mungkin kurang intensif dalam berdakwah? Subhanallah, sampai menjelang kematiannya Abu Thalib tetap didakwahi oleh Nabi SAW. Tapi kita bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa taala wa may yudlil, meskipun langsung yang berdakwah itu Nabi SAW, kalau belum berkehendak ya nggak akan dapat yani hidayah. Itu hidayah taufik. Nabi Ibrahim yang misalnya berdakwah kepada siapa? Ayahnya. Kurang apa? Seorang nabi. Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan tadi di dalam surat yani Toha. Jadi dalam surat apa? Surat apa tadi? Oh, belum membahas ini. Ya, dalam surat Maryam tadi 44 itu ya. Nanti bisa dibaca sebelumnya dan setelahnya. Ini kan diskusi antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Lembut yani banget. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berpun kehendak, ya gimana lagi? Ya, pun demikian dengan orang-orang Yahudi, kurang apa ya nih jamaah? Padahal mereka mengatakan ya'rifun, ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW itu ada di dalam Taurat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal banget Nabi akhir zaman dengan sifat ABC seperti ini, sebagaimana ada di Taurat, sebagai mereka mengenal banget, oh ini anakku dan ini bukan anakku. Tapi apa kenyataannya? Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka menerima enggak? Yani enggak semuanya, kecuali beberapa saja, seperti Abdullah ibnu yani Salam misalnya.
Apa yang menjadikan itu semua? Padahal sudah ada tanda-tandanya, semuanya terbukti pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yakni bukti apa? Yakni hidayah, yakni taufik. Pun demikian dengan sebaliknya yakni jamaah. Ketika hampir dipastikan pintu-pintu dan sebab-sebab hidayah itu seakan-akan tertutup. Seakan-akan tertutup. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hidayah, nggak akan ada yang mungkin menghalanginya. Satu contoh misalnya, istrinya Fir'aun siapa? Tayyib, kita tahu. Hidup dalam lingkungan seperti itu, ya. Tapi Al-Quran menyatakan sebaliknya kan? Makanya di akhir yani surat yani Nuh ya kalau nggak salah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini semua. Di akhir yani surat Al-Hadid ya. Wadrib lahum masalan. Ya daraballahu mathalil ladina amam ra'atan Nuh wa imra'ata yani wa imra'atu Fir'aun id qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala sampai mempermisalkan orang-orang yang beriman itu, lihatlah seperti siapa? Istrinya yakni Fir'aun. Padahal kalau kita melihat secara kasat mata, sepertinya semua penghuni yang ada di istananya Fir'aun itu nggak akan mungkin beriman. Ya bagaimana beriman? Lawang mereka tinggal dalam ya ring satu, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar tegas dalam keyakinan, dan si rajanya itu adalah diktator otoriter. Nggak mungkin. Itu dalam rumus kita. Seakan-akan pintu-pintu hidayah itu nggak akan mungkin bisa Ustadz masuk ke sana. Tapi jangan ya engkau kerdilkan hak Allah Subhanahu wa taala khusus. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, siapa yang bisa untuk menghalanginya? Ini adalah salah satu contohnya ya nih jamaah. Ya. Makanya banyak ya nih seperti itu. Coba kadang-kadang kita itu ya kadang-kadang itu mikir ya. Misalkan ya testimoni dari orang-orang barat ya, orang-orang barat. Salah satunya pernah diceritakan oleh Ustadz Firanda, yakni ketika beliau masih bimbingan untuk disertasi ya sama Profesor Dr. Yani Abdul Razak, beliau menceritakan secara pribadi bahwasanya di antara mahasiswa S3 yang sedang bimbingan disertasi ini ada temannya yang dari Swedia. Ya. Dan seluruh keluarganya ini ateis, bayangkan ateis. Dan dia satu-satunya ya nih jamaah yang masuk Islam. Mungkin gambaran kita, orang yang hidup dalam lingkungan ateis, kental yani lagi, semua keluarganya sudah nggak ada yang masuk Islam. Kita akan berpikir, wah siki calon penghuni neraka. Itu mungkin barangkali dengan keterbatasan kita melihat dari satu sisi saja. Tapi nggak bisa menghalangi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak si fulan ini meskipun benar-benar hampir semua pintu-pintu hidayah tertutup, siapa yang bisa menghalanginya? Dia masuk Islam, melanjutkan S1, S2 sampai S3. Ini adalah sebuah kenikmatan. Sekali lagi ya nih jamaah, yang hidayah Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ya melaksanakan kebenaran ini sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa faedahnya kita membahas ini semua? Nah, ini adalah faedah yang penting di saat kita itu berdakwah ya nih jamaah. Di saat kita berdakwah, yang namanya menerima dakwah dan menolak ya dakwah kita itu adalah hal yang lumrah terjadi. Tapi dengan memahami hidayah seperti ini, taib, di saat kita berdakwah ya, kemudian ada orang yang menerima dakwah kita, berarti tidak menjadikan kita apa? Sombong. Karena kita sudah paham, ratusan orang Ustadz lewat tablik akbar semuanya masuk Islam. Setelah ikut kajian saya Ustadz, tablik akbar ratusan orang masuk Islam. Siapapun yang memahami ini semua akan sadar bahwasanya tugasnya hanya sebatas apa? Menjelaskan. Adapun yang menjadikan itu semua Allah, maka dia tidak akan gumede dan tidak akan merasakan sombong. Ini penting. Pun demikian sebaliknya, di saat kita itu tablik akbar Ustaz,
Ya, selesai ternyata kita itu diusir, dilempari, gak ada satupun di antara mereka yang ternyata menerima apa yang kami sampaikan. Baik. Dan ini lumrah terjadi. Nabi SAW pun yani sama. Tidak menjadikan kita berkecil yani hati, atau tidak kecewa dan putus yani asa. Tidak. Ini tidak. Ya. Kenapa demikian yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tugas kita hanya sebatas apa? Menjelaskan. Adapun seandainya mereka menolak, itu sudah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun nggak sendirian kok. Nabi SAW dengan pamannya, lah ini akan menjadi apa? Pelipur lara bagi kita di saat kita berdakwah. Makanya berdakwah itu akan terasa ringan. Salah satunya itu jamaah kalau kita memahami kaidah dasar di dalam memahami hakikat hidayah. Dan ini adalah ilmu dasar bagi para duat, para dai. Tapi kalau soalnya sing pentingnya nih dakwah, mereka akan terjumus kalau enggak ini ya ini. Dakwah kemana-mana sing nerimo cuma siji tok wis pensiun dini sajalah. Enggak mau dakwah lagi, dia enggak memahami hal ini. Padahal kalau kita paham ini, Anda punya kemampuan dan potensi akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala enggak akan meminta dulu yang menerima dakwahmu berapa, 100, 200, enggak akan diminta oleh kita, itu haknya Allah. Tapi yang diminta itu adalah hal qad ballaghta. Apakah engkau sudah menyampaikan? Sudah menjelaskan belum? Sudah, ya sudah selesai. Berarti apa? Hujah yang sudah ditegakkan. Bah itu menerima atau yang menolak, itu tidak menjadikan yang dia pikiran nanti di kemudian hari. Bahkan ketika di dunia tidak langsung yani sombong ketika jumlah followernya semakin yani banyak, nyaman loh dakwah itu, ya. Dan tidak langsung berkecil hati di saat yani yang subscribe yani misalnya sedikit misalnya, dia nggak peduli dengan itu semua yani jamaah. Yang penting kebenaran sudah yani sampaikan, nikmat, ringan yani bagi kita semua. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait yani ayat 17 ini, dan terpaksa kita sampaikan kaidah dasar tentang hakikat yani apa? Hidayah ini, karena memang hidayah yang dimaksud di dalam ayat ini yani jamaah itu membahas tentang hidayah jenis yang ketiga. Ya, karena kalau seandainya kita tidak menjelaskan hal ini, nanti kita akan terjerumus ke dalam penyimpangan tafsir hidayah. Satu contoh yani misalnya, ya, di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Qasas ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah kepada siapa? Rasulullah kan? Innaka la tahdi. Baik, ini contohnya supaya nanti kita akan enggak salah. Sedangkan di surat Asy-Syura ini, innaka ya Muhammad innaka la tahdi. Sedangkan di sini ya Muhammad fa innaka la tahdi. Kalau kita nggak paham seperti ini, sepertinya dua ayat ini saling apa? Kontradiksi. Di ayat Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, Muhammad engkau bisa memberikan hidayat. Satu. Di surat Al-Qasas ayat 56, ya Muhammad innaka latahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Kalau kita memahami koya iki saling kontradiksi, padahal ya ini enggak. Selama kita memahami dasar, innaka latahdi wa Muhammad, engkau punya hak di dalam apa? Hidayah, irsyad, menjelaskan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan innaka latahdi, engkau itu enggak punya hak di dalam hak hidayah apa? Taufik. Selesai masalah. Maka di dalam memahami hal inilah kemudian yani Syekh yani Muhammad yani Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala di dalam kitabnya Daf'u Ihamil Ittirab itu membahas tentang apa? Beberapa ayat-ayat yang secara kasat mata itu bertentangan, kontradiksi, padahal yani tidak. Salah satu yang dibahas oleh beliau adalah tentang ini. Ya, mungkin sebagian orang awam ketika hanya mengacu ya tafsir Al-Qur'an itu dari terjemahan saja akan melihat ini saling kontradiksi. Padahal kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti itu gampang untuk mensinkronkan di antara dua ayat ini. Bagaimana caranya?
ya kita harus memahami kaidah dulu macam-macam hidayah. Nanti kita akan bisa menjawab kenapa di sini itu tidak dinafikan sedangkan di sini dinafikan. Di sini tidak dinafikan karena memang setiap manusia termasuk Rasulullah punya hak untuk memberikan hidayah irsyad. Kenapa di sini dinafikan? Karena memang yang dinafikan dari manusia seluruhnya termasuk Nabi itu adalah hidayah taufik yang merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nanti kita akan bahas lagi, sepertinya butuh waktu untuk membahas hidayah ini, masih menyisakan bentuk-bentuk hidayah taufik ini. Karena hidayah taufik nanti itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Dan itu yang sedang kita bahas, may yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Hidayah taufik itu ada yang hidayah Islam dan ada yang hidayah secara terperinci. Maksudnya apa ya nih jamaah? Ya, hidayah Islam itu adalah pokok dasarnya. Bahasa kita kalau tumbuhan itu akarnya itu adalah Islam. Ya, tapi ada hidayah taufik dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk yang hidayah secara terperinci dari hidayah taufik ini terkadang ada yang mendapatkan dan terkadang ada yang tidak. Tapi tidak sampai mematikan hidayah pokok bagi setiap muslim, yaitu hidayah Islam. Ya, saya kasih gambaran tapi insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan mendatang. Satu contoh misalnya, salah satu di antara hidayah taufik yang terperinci itu bentuknya itu adalah ketika seseorang itu benar-benar langsung menerima dengan lapang dada setiap kebenaran di saat disampaikan kepadanya. Satu contoh misalnya, kita tahu ada seorang muslimah nggak pakai hijab, mboknya pakai hijab, ya ternyata dia nggak menerima. Berarti di sini ada dua hidayah taufik. Satu, hidayah yang masih kuat dan bercokol di wanita tersebut itu adalah hidayah Islamnya. Tapi dia belum mendapatkan hidayah secara terperinci, yaitu dalam hal apa? Berhijab. Nah itu nanti kita akan bahas supaya nanti kita nggak salah di dalam memahami ini. Karena memang hidayah taufik itu tidak langsung dipukul rata. Dia nggak menerima hijab berarti sudah nggak dapat hidayah, dia kafir, tidak seperti itu. Karena hidayah ada yang menjadi akarnya, pokoknya, dan ada yang hidayah itu menjadi cabang-cabangnya. Insya Allah pada saatnya kita akan sampaikan. Tapi intisari hari ini jamaah di ayat yang ke-17 itu adalah tentang kewajiban kita dalam berdakwah, dan sebagaimana kita bahas tadi, dan ini bisa kita terapkan pada lahan dan ladang dakwah yang paling kecil, yaitu keluarga. Maka tatkala mungkin barangkali hari ini kita praktekkan jamaah, kita pengen berdakwah kepada keluarga kita, mungkin barangkali ibu kita yang belum pakai hijab, atau mungkin barangkali istri kita yang mungkin barangkali sholatnya itu belum benar dan lain sebagainya. Otomatis ini adalah kewajiban kita bagi seorang kepala keluarga. Nah, pelajaran hari ini nanti akan bisa kita tuai hasilnya. Sekali kita sampaikan kepada istri kita, mbok yo kalau keluar itu pakai penutup kepala misalnya, wah nolak terus Ustaz. Apa ini langsung kita bawa ke KUA ini saja Ustaz? Ya, ini ada prosesnya kita butuh kesabaran. Nanti kita akan lihat insyaallah taala. Ya, tapi di saat ada penolakan, insya Allah nggak menjadi beban bagi kita. Ya, waduh, khawatir ya Ustaz. Ini misalnya nggak menerima, neroko itu Ustaz. Saya tunggu dulu. Ya, ada proses ini saatnya. Kalau menerima itu bukan langsung membusungkan dada. Ya, tahu nggak itu masuk Islam itu? Tahu nggak begal-begal dan preman sekarang rajin sholat di Masjid Ubalan? Padahal semuanya yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kaidah ini penting di saat kita itu sudah masuk dalam ruang lingkup dakwah secara teknis di lapangan, ketika kita langsung kemudian head to head bahasanya itu dengan objek dakwah, nyaman. Yang penting kita berusaha untuk menjelaskan. Kalau menerima kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya menolak, alhamdulillah.
kita juga bersyukur karena kita sudah menyampaikan hujjah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaannya nih jamaah? Afwan sampai jam 8 ya nih 06. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Tayyib yani jazakumullah khairah, dan pekan depan ya masih menyisakan macam-macam dari hidayah taufik, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan ya, antara hidayah taufik yang itu menjadi akarnya pokoknya yaitu Islam, dan hidayah taufik yang itu termasuk rincian atau cabang-cabangnya, supaya nanti kita nggak salah dalam mencampur adukan antara ya kenyataan kita di dalam dakwah. Ketika ada yang menolak salah satu cabang syariat, terus bagaimana kita menyikapinya? Lah itulah di antara faedah yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya bisa kita tuntaskan bi'idznillah ta'ala. Tapi kita tutup dengan doa akal majelis. Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.